Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang uang ya. Di konten sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya uang juga ingin dicintai ya, supaya dia bisa mencintai kita ya. Nah, caranya sudah saya jelaskan ya. Cara carinya, cara menggunakannya, cara menyimpannya harus di tempat yang baik, yang disukai oleh uang ya. Investasi ke tempat yang bermanfaat, yang baik, supaya uangnya juga bahagia berada bersama kita gitu ya. Saat uang berbahagia bersamamu, maka dia akan memanggil teman-temannya untuk ikut andil bersamamu juga ya. Maka kalau memang sudah cinta, maka jagalah cinta itu supaya tetap ada bersama dalam kehidupanmu. Nah, saya ini sekarang ingin menegaskan ya. Jadi pengalaman saya, untuk dicintai uang, maka Anda perlu belajar mencintai uang dan jangan terlalu cuek sama uang ya. Jangan seperti saya ya. Jadi mulai dicari-cari mana celah yang bisa menghasilkan uang yang halal ya. Aku harus berbuat apa? Aku harus usaha apa? Yang halal, yang mudah dan bisa menghasilkan uang. Nah, setelah dapat, ini uang mau aku gunakan untuk apa? Ya. Nah, dari situ kita akan tahu kenapa aku harus kaya, kenapa aku harus banyak uang. Ya, tanya dulu itu ke diri. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya, ya, insya Allah ya, maka uang juga akan dengan gampangnya datang ke tempat Anda. Ya, ini bukan janji saya, tapi memang ini adalah pola dari uang itu sendiri. Karena uang itu gaib ya. Uang itu gaib, pemirsa. Kenapa saya bilang gaib ya? Kemarin saya sudah pernah ngaji. Seorang ustadz bilang bahwasanya uang itu gaib. Kenapa? Karena ternyata uang itu ya, dia pergi dan datang itu kita nggak tahu, kita nggak bisa cegah ya. Kalau dia sedang datang banyak-banyaknya ya bisa banyak, kita nggak bisa cegah dia untuk datang. Tapi ketika dia ingin pergi meninggalkan kita, ada saja jalannya untuk pergi walaupun kita belum siap untuk ditinggalkan. Itu dia ya. Jadi setiap orang punya cara gaib uangnya sendiri-sendiri ya, jalan keuangannya sendiri-sendiri ya. Jadi apa yang ingin saya tekankan di sini, kita bicara tentang mencintai uang ya, jangan dipikir Mbak Mol ini ngajari yang enggak. Mencintai uang dunia banget itu, harus seimbang dong Mbak dengan akhirat. Ya, kita cinta uang artinya kita tidak sembarangan dalam mencarinya, dalam menyimpannya, dengan menggunakannya dengan cara-cara yang baik. Digunakan dengan cara yang baik, dengan investasi ke tempat-tempat yang baik. Nah, artinya yang dicintai itu uangnya, karena uang bisa membantu ibadah kita. Jadi bukan uangnya yang disembah ya, bukan uang yang disembah, dituhankan ya. Jangan salah persepsi. Nah, ada yang bilang alah, uang nggak dibawa mati, untuk apa? Jangan bilang karena uang tidak dibawa mati kita langsung cuek sama uang, belaga nggak butuh, belaga acuh tak acuh, padahal sangat-sangat butuh gitu ya. Bahkan saat sakit saja ya, kalau nggak punya uang, mau bayar berobat pakai apa ya. Dan kalau mati
nggak punya uang, siapa yang ngurus? Kasihan keluarga-keluarganya yang ditinggalkan gitu. Untuk mengurus pemakamannya juga nggak punya uang, kasihan ya. Itu mengharukan pemirsa ya. Jangan sampai kita meninggal dan memberi warisan kesusahan ya, nauzubillah. Nah, kita belajar energi ya, vibrasi di sini. Kalau dibilang uang tidak dibawa mati, saya kurang setuju ya. Secara materi mungkin uangnya tidak dibawa mati. Artinya kalau kita punya uang segepok, itu uang nggak dikubur bersama kita, akan ditinggalkan menjadi warisan. Kalau uang kita berbentuk emas, ya, harta benda, rumah dan sebagainya, itu nggak akan dibawa mati. Karena apa? Karena masih berbentuk materi duniawi. Nah, bagaimana supaya kita bisa bawa mati? Kita rubah energinya supaya setara dengan energi kita saat kita sudah berada di dunia lain, pemirsa. Di dunia alam kubur, dunia alam barzah ya. Kita harus merubah energinya supaya satu frekuensi sama kita. Nah, ketika kita sudah tiada di bumi ini, di dunia ini, kita sudah meninggal lah, katakan mati gitu ya. Itu uang-uang kita, harta kita bisa bawa dia bersama kita, pemirsa. Demi Allah bisa ya. Caranya gimana, Mbak Mol? Nah, karena kita sudah berada di alam yang berbeda, maka kita juga harus merubah uang-uang tadi sefrekuensi, sealam dengan kita, seenergi. Kenapa? Bagaimana caranya? Ya, punya uang, gunakan untuk membangun rumah tahfiz Quran, gunakan untuk membangun rumah-rumah ibadah ya. Punya tanah, wakafkan untuk pekuburan muslim, pekuburan apalah gitu ya, supaya orang-orang misalnya dia meninggal tidak bisa membeli tanah kuburan, bisa dikubur di tanah yang kita wakafkan. Punya harta benda, bangun masjid, bangun pondok pesantren ya. Punya rumah, buat perkumpulan untuk pengajian. Itu maka rumah, harta, uang kita tadi akan mengalir pahalanya ke kita yang sudah mati tuh loh, pemirsa ya. Akhirnya apa? Bisa kan dibawa mati. Jadi jangan bilang nggak mau uang, nggak peduli, nggak punya uang ya, karena uang nggak dibawa mati ya. Jangan lagi ada kata-kata hati senang walau tidak punya uang. Karena dengan uang kamu bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayang ya, gitu dong, supaya orang yang kamu sayang itu lebih sayang sama kamu gitu ya. Harus punya uang ya. Karena cinta setengah mati dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, akan menjadi usang, rapuh, dan kemudian hancur jika kamu tidak punya uang ya. Gimana mau bicara cinta, gimana mau bicara tentang masa depan kalau perut kamu lapar? Mau beli nasi aja gak punya uang. Nah, itu mengharukan, pemirsa. Mengharukan sekali, karena saya bongkar rahasia, saya pernah mengalaminya. Saya pernah mengalami di mana uang 1.000 rupiah itu pun sangat-sangat berharga. Saat-saat gak punya uang, tahu-tahu nyetrika ada di kantong baju 10.000. Ya Allah, bahagia banget. Kenapa? Karena memang udah gak punya uang ya. Jadi mulailah untuk jangan terlalu cuek sama uang ya. Karena uang bisa dibawa mati, maka carilah bekal uang sebanyak-banyaknya untuk bisa menemani kita saat mati nanti. Bahkan bisa menjadi pembela kita saat kita di pengadilan ilahi nanti, pemirsa ya. Jadi jangan terlalu cuek, jangan malah anggapannya nggak butuh uang, sok-sok nggak butuh gitu ya kan.
Padahal kalau dikasih mau juga kan, cuma males nyarinya aja gitu. Ah, ya makanya lebihlah mencintai uang. Nah, saya tekankan mencintai bukan artinya menyembah uang, tapi mencintai uang kita bisa menemukan jalan halal untuk mendapatkannya, lalu menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan menyimpannya dengan cara berinvestasi di tempat-tempat yang terbaik juga, supaya uang mencintai kita. Nah, lalu ada pertanyaan, Mbak Mol, saya sudah menggunakan uang saya di tempat-tempat yang baik, digunakan untuk kebaikan, tapi kok uangnya makin minus, bukan makin bertambah. Loh, sabar loh. Sabar dong, bro. Sabar dong, Mas. Sabar dong, Dek, Om, Tante. Ya, karena uang itu minus kan menurut perhitungan kamu. Ya, di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata minus. Karena yang sebenarnya menjadi uangmu, hartamu itu adalah yang kamu gunakan di jalan kebenaran, di jalan Allah, yang kamu infakkan untuk menolong orang, yang kamu sedekahkan, itu uang kamu yang bakal kamu bawa ke akhirat nanti saat kamu sudah modiar ya. Nah, jadi jangan takut minus saat ada di dunia. Tenangkan hati bahwasanya oh ya, uangku udah nggak, sekarang mulai menipis, tapi oh iya, aku kan udah sedekah, nggak kemana-mana, uangnya ada di sana. Saya nggak akan bahas di sini keajaiban sedekah karena itu sudah menjadi tugasnya para ustadz, sementara saya bukan ustazah ya. Tapi kalau anda pernah baca bukunya ya, bagaimana sedekah itu, manfaatnya apa, nah pasti anda sangat-sangat ingin untuk banyak bersedekah. Nah, saya kira sampai sini dulu pembahasan tentang uang ini ya. Cintailah uang supaya uang mencintai kita. Bagaimana supaya dikejar-kejar uang? Buatlah uang tergila-gila dengan kita, karena kita menggunakan uang dengan sebaik-baiknya, maka uang akan nguber-nguber ngejar-ngejar kita ya. Bagaimana rasanya dikejar-kejar uang? Mari kita praktekkan sama-sama. Nanti kalau sudah ada yang dikejar uang, bilang sama saya supaya saya beritahu tempat sembunyinya. Yaitu di rumah saya. Bercanda pemirsa. Nah, semoga siapapun yang menonton video ini bisa menemukan manfaatnya dan menjadi ibadah untuk saya juga. Ya, kalau saya ada salah, tolong diingatkan saya ya, supaya kita bisa sama-sama menuju kebaikan ya. Salam cinta dari saya. I love you so much forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.